Baik. Pak. Baik, sudah waktunya langsung kita mulai ya. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan materi hari ini. Baik, izin share-kan ya Pak. Ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah. Oke, baik. Ya, sudah Mbak Feni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sihat dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5, terdiri dari saya, Deveni, dan juga Mbak Dora Desandi, akan mempresentasikan tentang PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset, dan juga PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Bahasan pertama adalah tentang PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset. Kita akan mempelajari tentang definisi-definisi yang ada dalam PSAK ini terlebih dahulu. Oke. Yang pertama ada aset korporat, yaitu aset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas di masa mendatang. Kedua ada biaya pelepasan atau cost of disposal, yaitu biaya incremental yang secara langsung dapat diatribusikan pada pelepasan aset ataupun unit penghasil kas. Jumlah tercatat atau carrying amount itu jumlah yang diakui untuk suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan juga akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan jumlah terpulihkan atau recoverable amount yang akan dibandingkan dengan carrying amount adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Ada juga jumlah tersusutkan atau depreciable amount, yaitu biaya pengelolaan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai residunya. Sedangkan nilai pipeline atau value in use adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset ataupun unit penghasil kas. Nilai wajar atau fair value adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Sedangkan penyusutan atau amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Rugi penurunan nilai atau impairment loss yang menjadi fokus pada PSAK 48 ini adalah selisih lebih jumlah tercatat aset atau unit penghasil kas atas jumlah terpulihkannya. Umur manfaat atau useful life adalah jangka waktu suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas, ataupun jumlah unit produksi atau unit sejenis yang diharapkan dapat dihasilkan dari suatu aset. Sedangkan unit penghasil kas atau UPK atau Cash Generating Unit adalah kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset ataupun kelompok aset lainnya. Tujuan dari PSAK 48 ini adalah untuk menetapkan prosedur agar aset yang dicatat atau carrying amount tadi tidak melebihi jumlah terpulihkannya atau recoverable amount. Nah, aset dikatakan melebihi dari jumlah terpulihkan jika jumlah aset tercatat melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaannya recover to use ataupun penjualan aset recover through sale. Ini gambaran pendekatan umum dari impairment. Jadi untuk menghitung carrying amount, kita menghitung pertama nilai asetnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan recoverable amount itu adalah pilihan antara nilai Suaranya hilang ya? Iya Pak. Sepertinya gangguan koneksi, Pak. Iya. Bu Deveni Putri, suaranya tidak kedengaran.
Maaf terputus Pak sinyalnya. Ya, nggak apa-apa. Share lagi. Apa? Iya, saya share lagi ya. Izin. Tadi sampai mana ya terakhir? Sampai sini ya, pendekatan umum ya kali ya? Iya. Iya ya, oke. Saya ulang lagi dari pendekatan umum. Jadi, kalau kita mau ngitung carrying amount-nya, itu dari menghitung nilai aset dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan untuk menentukan recoverable amount itu dipilih nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan ataupun nilai pakainya. Untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset, dilakukan review setiap akhir periode pelaporan yang disebut sebagai test of impairment. Kalau terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset tersebut. Lalu mengakui adanya rugi penurunan nilai atau impairment loss apabila carrying amount itu lebih besar daripada recoverable amount. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas harus minimal setahun sekali melakukan impairment test atas satu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, aset tidak terwujud yang belum digunakan, ataupun goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Ruang lingkup PSHK 48 ini terhadap semua aset, digunakan untuk semua aset, kecuali satu, persediaan, kemudian dua, aset yang timbul dari kontrak konstruksi, untuk aset pajak tangguhan, aset yang timbul dari imbalan kerja, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSHK 55, yaitu instrumen keuangan, properti investasi yang diukur pada nilai wajar, biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud, yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi, termasuk dalam ruang lingkup PSHK 28, dan juga aset tidak lancar, yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSHK 58 akan dijelaskan berikutnya. Tetapi PSHK 48 ini juga mencakup aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi pada entitas anak dan juga ventura bersama, dan juga entitas asosiasi yang disajikan dengan metode biaya dalam laporan keuangan tersendiri. Dan juga berlaku untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi biaya penyusutan selanjutnya, dan akumulasi penurunannya selanjutnya. Oke. Untuk mengidentifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai, entitas dapat menggunakan informasi minimum dari eksternal maupun internal. Kalau eksternal itu seperti perubahan signifikan nilai pasar aset, perubahan signifikan teknologi pasar, ekonomi maupun lingkup hukum, perubahan suku bunga, maupun jumlah tercatat aset neto entitas yang melebihi kapitalisasi pasarnya. Sedangkan kalau dari sumber internal, bisa lihat dari bukti keusangan atau kerusakan fisik aset, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan juga masa manfaat aset, ataupun bukti internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Selanjutnya kita akan mengukur tentang recoverable amount. PSHK 48 mendefinisikan kalau recoverable amount itu sebagai jumlah yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell ataupun value invoice. Fair value less cost to sell itu adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset ataupun UPK dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan asetnya. Kalau value and use itu adalah nilai sekarang, present value dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima ataupun dari UPK-nya. Kita akan membahas pertama tentang fair value less cost to sell. Bukti terbaik untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan ini adalah harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak independen, disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. Nah, apabila tidak ada terdapat perjanjian penjualan seperti di case yang pertama, namun aset ini diperdagangkan di pasar aktif, maka dapat digunakan harga pasar aset dikurangi biaya pelepasan aset tersebut. Sedangkan kalau nggak ada perjanjian penjualan dan juga nggak ada pasar aktif, maka harganya itu ditetapkan berdasarkan informasi terbaik yang ada. Untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas pada akhir periode pelaporan dari pelepasan aset pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasannya. Nah, biaya pelepasan aset itu dapat berupa biaya hukum, materai dan pajak, biaya pemandian aset, ataupun biaya tambahan untuk menjadikan aset siap untuk dijual. Kemudian tentang value in use. Pertama itu elemen apa yang tercermin dalam perhitungan nilai pakai aset. Pertama ada estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut. Kemudian ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut.
Ketiga, nilai waktu uangnya diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko. Kemudian harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset, serta juga faktor-faktor lainnya seperti likuiditas. Langkah-langkah dalam mengestimasi nilai pakai aset. Pertama, kita estimasi dulu arus kas masuk dan juga arus kas keluar di masa mendatang dari pemakaian aset tersebut sampai pada pelepasannya. Kemudian yang kedua, kita menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Pertama kita bahas adalah tentang mengestimasi arus kas. Dasar untuk mengestimasi arus kas masa depan ini didasarkan pada 6 poin. Pertama, asumsi ini harus didukung oleh dasar yang masuk akal dan juga didukung oleh fakta ataupun teori. Kemudian, didasarkan pada anggaran keuangan yang terbaru dan telah disahkan atau disetujui oleh manajemen. 3, tidak memasukkan komponen arus kas masa depan yang berasal dari restrukturisasi. Kemudian, pendasaran apabila menggunakan anggaran hanya meliputi periode 5 tahun, kecuali jika periode yang lebih lama dapat dijustifikasi. Kemudian, periode setelah anggaran hanya dapat menggunakan tingkat pertumbuhan yang tetap atau menurun, kecuali jika tingkat yang naik dapat dijustifikasi. Nah, tingkat pertumbuhan yang digunakan ini tidak dapat melebihi rata-rata jangka panjang pertumbuhan untuk aset tersebut, kecuali jika tingkat yang lebih tinggi dapat dijustifikasi. Estimasi arus kas masa depan itu terdiri dari pertama, proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset, kemudian proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset. Ini termasuk arus kas keluar untuk menyiapkan aset sampai dapat digunakan, dan arus kas keluar ini harus dapat diatribusikan secara langsung atau dilokalisasikan dengan dasar rasional dan konsisten pada aset tersebut. Terus yang ketiga, arus kas neto yang akan diterima atau dibayarkan untuk pelepasan aset pada akhir umur manfaatnya. Nah, semua estimasi ini didasarkan pada kondisi aset saat ini, tetapi tidak mencakup 4 hal ini. Pertama, arus kas masuk atau keluar masa depan yang diperkirakan timbul dari restrukturisasi, yang mana entitas belum berkomitmen. Kemudian arus kas masuk atau keluar masa depan yang timbul dari perbaikan atau peningkatan kinerja aset. Kemudian arus kas masuk atau keluar dari aktivitas pendanaan. Dan yang keempat, penerimaan atau pembayaran pajak penghasilan. Untuk menghitung value in use, bisa juga menggunakan valuta asing. Cara menghitungnya gimana? Pertama, arus kas masa depan ini diestimasi dengan satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan didiskonto menggunakan tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Nah, tingkat diskonto ini adalah kurs spot pada tanggal penghitungan nilai pakai. Kemudian kita akan membahas elemen kedua dalam value in use, yaitu tentang tingkat diskonto. Dasar penempatan tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan juga risiko spesifik atas aset, di mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Tingkat diskonto ini adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor. Jika seandainya mereka memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah waktu dan profil risiko yang sama dengan investasi entitas atas aset tersebut. Tingkat diskonto ini diestimasi dari 1, tingkat diskonto implisit, yaitu pada transaksi pasar kini terhadap aset sejenis, atau rata-rata timbang dari biaya modal entitas yang tercatat di bursa efek yang memiliki aset sejenis. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengakui dan juga mengukur impairment loss. Kayak kan dibilang tadi ya, kalau recoverable-nya itu lebih kecil daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya atau penurunan nilai aset tersebut dianggap sebagai rugi. Nah, rugi penurunan nilai ini segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah direvaluasi. Rugi penurunan nilai aset tetap revaluasi ini diperlakukan sebagai penurunan evaluasi. Diakuinya dalam pendapatan komprehensif lain, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Lalu rugi ini pun mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Ini adalah ilustrasi penurunan nilai yang pertama. Misalkan ada salah satu PT, namanya PT ABC, melakukan uji penurunan nilai terhadap asetnya yaitu mesin A. Nilai tercatat dari mesin tersebut, carrying amount-nya 320 juta. Sedangkan recoverable amount-nya yang terdiri dari fair value less cost to sell sama value in use itu masing-masing 350 sampai 310. Karena kita memilih mana yang lebih tinggi antara kedua ini, maka recoverable amount-nya adalah fair value less cost to sell sebesar 350 juta. Dalam kasus yang pertama ini tidak ada penurunan nilai karena carrying amount-nya lebih kecil daripada recoverable amount.
Nah, pada ilustrasi yang kedua, ada perubahan pada nilai fair value less cost to sell, sedangkan yang lain tetap, di mana dia dari awalnya 350, ternyata 300 juta. Nah, akhirnya kan antara dua ini yang lebih tinggi adalah value in use sebesar 310. Jadi 310-nya yang menjadi recoverable amount. Nah, di sini ada penurunan nilai karena carrying amount lebih besar sebesar 10 juta. Kita catat dan jurnal kerugian penurunan nilai terhadap akumulasi penurunan nilai. Tadi yang telah saya jelaskan adalah impairment loss, penghitungan impairment loss untuk aset individual. Nah, mungkin saja kalau entitas itu tidak dapat mengestimasi recoverable amount dari suatu aset individual. Nah, dalam kondisi ini, maka entitas itu mengestimasi recoverable amount dari unit penghasil kas dari aset tersebut. Kondisi-kondisi yang menentukan bahwa RA dari aset individual tidak dapat ditentukan itu apabila pertama, nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya, dikurangi biaya pelepasan, dan aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Suatu aset atau kelompok aset diidentifikasi sebagai UPK jika terdapat pasar aktif untuk hasil produksi oleh aset atau kelompok aset tersebut, meskipun jika sebagian atau seluruh hasil produksi digunakan internal. Contoh UPK ini ada di paragraf 68-nya. Misalnya suatu perusahaan bus yang menyediakan kontrak jasa dengan pemerintah yang mensyaratkan jasa minimal untuk setiap 5 rute bus yang berbeda. Aset yang disediakan untuk setiap rute dan arus kas dari setiap rute ini dapat diidentifikasi secara terpisah. Nah, ternyata selama perjalanannya, salah satu rute yang beroperasi ini mengalami kerugian yang signifikan. Karena entitas, yaitu perusahaan bus, tidak memiliki pilihan untuk mengurangi rute bus manapun, tingkat terendah dari arus kas masuk teridentifikasi yang sebagian besar independen dari arus kas masuk aset atau kelompok aset lain itu adalah arus kas masuk yang dihasilkan dari kelima rute bus tersebut. Maka dari itu, UPK dari setiap rute adalah perusahaan bus secara keseluruhan. Jadi karena perusahaan bus tidak bisa mengidentifikasi penurunan nilai dari salah satu rute saja, maka dibebankan ke keseluruhan rute yang perusahaan bus itu pegang. Begitu. Sama seperti untuk aset individu, jadi recoverable amount pada UPK ini mana jumlah yang lebih tinggi, antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nah, kalau jumlah tercatatnya itu ada dua ketentuannya. Pertama itu jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat diatribusikan langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten ke UPK dan menghasilkan arus kas masuk. Kemudian yang kedua itu tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui. Kecuali RA dari UPK tidak dapat ditentukan dapat mempertimbangkan liabilitas tersebut. Sama seperti aset individual, rugi penurunan nilai ini diakui oleh UPK jika dan hanya jika jumlah terpulihkannya itu lebih kecil daripada jumlah tercatatnya. Tapi, rugi ini dialokasikan dengan ketentuan ataupun urutan sebagai berikut. Pertama, dialokasikan itu pada goodwill, yang dialokasikan ke UPK tersebut atau kelompok dari unit. Baru selanjutnya, dialokasikan ke aset lain dari unit tersebut, yang dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Nah, dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah tertinggi dari recoverable amount-nya. Ada juga keadaan di mana entitas mendapatkan suatu indikasi bahwa impairment loss yang telah diakui pada periode sebelumnya itu telah menurun nilainya ataupun bahkan sudah habis. Nah, kalau dalam keadaan kayak gini, entitas dapat melakukan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Indikasi minimum yang dipertimbangkan untuk menentukan apakah memang ada pembalikan impairment loss ini bersumber dari eksternal juga internal. Kalau eksternal itu, pertama, entitas mengobservasi bahwa nilai aset telah meningkat secara signifikan. Kemudian ada perubahan terhadap teknologi, pasar, ekonomi, dan juga lingkup hukum. Ataupun ada penurunan suku bunga atau tingkat imbal hasil pasar lainnya. Sedangkan kalau internal, dilihat dari perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan juga masa manfaat aset, ataupun bukti internal yang mendikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk daripada yang diharapkan. Untuk aset individual, jumlah aset yang meningkat selain goodwill itu karena pembalikan rugi penurunannya ini tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya.
Terus pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset ini diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah evaluasi. Nah, setelah pembalikan impairment loss ini diakui, penyusutan yang dibebankan atas aset disesuaikan pada periode di masa mendatang. Sedangkan pada UPK, pembalikan rugi ini dialokasikan kepada aset-aset dari unit pro rata dengan jumlah tercatat dari asetnya, kecuali untuk goodwill. Diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai sama seperti aset individual yang dijelaskan tadi. Kemudian alokasi pembalikan rugi penurunannya ini sebesar jumlah tercatat aset yang tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari pertama jumlah terpulihkan dan juga jumlah tercatat yang telah ditentukan. Jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaiknya telah dialokasikan untuk aset tersebut dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit tersebut. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang harus perlu diungkapkan mengenai impairment loss ini? Pertama, ada dua pengungkapan utama yang ada pada paragraf 126, yaitu jumlah rugi dan pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian jumlah rugi dan pembalikan rugi penurunan nilai atas aset tervaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Pengungkapan tambahannya itu termasuk pertama, setiap UPK atau kelompok UPK yang memiliki niat catat goodwill atau aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas. Kemudian asumsi utama dan juga pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengukur nilai terpulihkan. Kemudian periode di mana manajemen telah memproyeksikan arus kas, tingkat pertumbuhan dan juga tingkat diskonto. Kemudian dijelaskan pula atau diungkapkan pula peristiwa dan keadaan yang mengarah pada pengakuan atau pembalikan impairment loss. Kemudian diungkapkan pula jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik, jumlah terpulihkan aset pada UPK, yaitu nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakainya. Kemudian jika jumlah terpulihkan itu merupakan fair value less cost to sell, maka entitas mengungkapkan informasi pertama tingkat hierarki sesuai PSAK 68, deskripsi teknik penilaian, dan juga asumsi utamanya. Jika jumlah terpulihkan merupakan nilai pakai, maka diungkapkan tingkat diskonto yang digunakan dalam estimasi saat ini ataupun sebelumnya, bila ada. Untuk aset individual ada tambahan pengungkapan tentang pertama sifat aset, kemudian yang kedua, jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai PSAK 5, segmen tersebut juga dilaporkan. Segmen yang mencakup aset tersebut maksudnya. Kemudian untuk pengungkapan UPK, jelaskan pula pertama deskripsi UPK-nya, lini produksi, pabrik, operasi bisnis, geografisnya, yaitu UPK yang mencakup aset tersebut. Kemudian yang kedua, jumlah impairment loss yang diakui atau dibalik, dan juga berdasarkan segmen apabila entitas melaporkan informasi segmen sesuai PSAK 5, kemudian deskripsi cara penggabungan aset UPK serta alasan perubahan cara pengidentifikasian UPK tersebut. Ini contoh impairment yang ada di laporan keuangan PT Antam. Di CLK-nya, yaitu di poin M, mereka masukkan penurunan nilai aset non-keuangan. Dikatakan di sini bahwa aset yang memiliki masa manfaat yang terbatas, tidak diamortisasi, namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering, apabila terdapat peristiwa atau perubahan. Nah, ini sama ya, seperti prinsip yang tadi awal saya katakan bahwa review itu dilakukan secara periodik. Aset yang dimortisasi ini diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai catatan itu mungkin dapat dipulihkan. Nah, penurunan nilai ini diakui apabila nilai tercatatnya melebihi jumlah terpulihkan. Nah, jumlah terpulihkannya itu mana yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dan juga nilai pakai aset. Sama ya dengan tadi penjelasannya. Nah, kemudian pemulihan rugi penurunan nilai ini diakui jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset. Nah, selanjutnya, di CLK mereka tentang properti pertambangan pun mereka state di situ tentang penurunan nilai, di mana tambang dalam pengembangan dan tambang yang berproduksi diuji penurunan nilainya, mengacu pada catatan kebijakan akuntansi tadi yang M tadi. Kemudian pada bagian investasi atas entitas asosiasi dimasukkan juga detail tentang akumulasi penurunan nilai atas investasi. Kemudian di penjelasan penurunan nilai atas goodwill, aset non keuangan juga aset tetap, dijelaskan di sini bahwa
diulang lagi penjelasannya bahwa jumlah nilai pulihkan itu berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar ukuran biaya maupun nilai PK-nya. Nah, di sini juga mereka menjelaskan tentang estimasi. Jadi, manajemen harus membuat estimasi dan juga asumsi tentang ekspektasi produksi dan volume penjualan, harga komoditas, sumber daya dan cadangan mineral, biaya operasi, biaya penutupan, dan juga rehabilitasi, serta belanja modal masa depan. Itulah asumsi-asumsi yang dipakai oleh Antam untuk menghitung penurunan nilai aset non-keuangannya, aset tetap dan juga goodwill. Selanjutnya kita akan membahas tentang PSAK 58. Kepada Mbak Dora, dipersilakan. Terima kasih Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Fir, selamat siang teman-teman. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan PSAK 58, yaitu mengenai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Selanjutnya Mbak. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 pokok bahasanya. Yang pertama terkait dengan klasifikasi aset tidak lancar apa saja yang termasuk dalam klasifikasi, kemudian yang kedua adalah pengukuran, bagaimana kita mengukur nilainya, yang ketiga yaitu terkait dengan penyajian dan penyerapan. Selanjutnya Mbak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasa yang pertama yaitu terkait dengan definisi, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa tujuan dari PSAK 58 ini secara umum yaitu untuk mengatur yang pertama adalah akuntansi untuk aset yang dimiliki untuk dijual. Kemudian yang kedua adalah mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan operasi yang dihentikan. Dan secara khusus, PSAK 58 ini mensyaratkan bahwa aset yang memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual itu diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Kemudian penyusutan atas aset tersebut dihentikan. Kemudian yang ketiga adalah disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir adalah hasil dari operasi yang dihentikan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, sebenarnya di PSAK 58 ini isinya ya 4 hal ini teman-teman. Dan nanti akan kita jelaskan lebih dalam lagi terkait dengan hal-hal tersebut pada bahasan selanjutnya. Selanjutnya Mbak. Nah, ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari PSAK 58 ini yang pertama adalah klasifikasi dan juga penyajian ini berlaku untuk semua aset tidak lancar yang diakui dan juga kelompok lepasan. Nah, untuk ketentuan pengukurannya ini berlaku untuk semua aset tidak lancar dan kelompok lepasan yang diakui kecuali pada 5 hal ini yang tunduk pada PSAK yang lain. Yang pertama itu adalah aset pajak tangguhan, ini ikut ke PSAK 46. Kemudian yang kedua adalah aset yang timbul dari imbalan kerja masuk ke PSAK 24. Kemudian aset keuangan dalam lingkup PSAK 55. Kemudian yang keempat, aset tidak lancar yang dicatat sesuai dengan model nilai wajar berdasarkan PSAK 13. Dan yang terakhir adalah hak kontraktual dan kontrak asuransi yang masuk ke PSAK 62. Jadi kalau aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang ternyata masuk ke PSAK yang disebutkan tadi, dia tidak mengikuti PSAK 58. Yang ketiga adalah reklasifikasi menjadi aset lancar. Nah, aset tidak lancar dan juga kelompok lepasan yang masuk ke klasifikasi dimiliki untuk dijual, ini nanti kan akan ikut ke aset lancar ya. Nah, oleh sebab itu, aset tidak lancar tidak boleh direklasifikasi menjadi aset lancar sampai aset tersebut memenuhi kriteria sebagai aset dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58. Kemudian yang keempat, tadi kan disebutkan bahwa ini berlaku untuk aset tidak lancar dan kelompok lepasan. Nah, kelompok lepasan itu apa? Kelompok lepasan itu merupakan sekelompok aset yang dilepaskan secara bersama-sama yang mungkin dengan beberapa liabilitas yang berkaitan secara langsung dalam transaksi tunggal. Jadi kelompok lepasan ini transaksinya cuma satu, tapi yang dilepas itu sekelompok aset dan bisa juga ada liabilitas di dalam sana yang berkaitan secara langsung. Nah, kemudian yang kelima, penerapan. Mohon maaf, sepertinya Mbak Feni terputus. Pak, mungkin saya yang share screen aja kali ya Pak ya? Ya, silakan. Mohon izin Pak dan teman-teman. Ya, apa saya terlihat teman-teman?
Sudah Mbak Dora. Sudah. Siap, sudah Dora. Nah, mohon maaf kendala teknis ya teman-teman. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk ruang lingkup yang kelima ya. Nah, untuk ruang lingkup yang kelima ini penerapan klasifikasi, penyajian dan pengukuran ini tidak terbatas hanya terhadap aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, tapi juga yang diatur dalam PSHK 58 ini termasuk juga dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik. Nah, untuk ruang lingkup yang terakhir, pengungkapan. Nah, pengungkapan dalam SHK lain tidak diterapkan terhadap aset seperti ini atau kelompok lepasan, kecuali SHK tersebut mensyaratkan pengungkapan spesifik terhadap aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang termasuk dimiliki untuk dijual, atau pengungkapan mengenai pengukuran aset dan kewajiban dalam kelompok lepasan yang berada di luar ruang lingkup persyaratan pengukuran PSHK 58 dan pengungkapan tersebut belum tersedia dalam catatan lain dari laporan keuangan. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bagian pertama, yaitu klasifikasi. Nah, aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang seperti apa yang masuk dalam klasifikasi dimiliki untuk dijual? Nah, aset tidak lancar atau kelompok lepasan ini masuk ke dalam klasifikasi dimiliki untuk dijual apabila jumlah tercatatnya itu akan dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut. Artinya, di sini berarti secara tersirat kalau dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut kan berarti aset tersebut akan lebih menguntungkan ketika dijual daripada pemakaian berlanjut, sehingga yang namanya dimiliki untuk dijual gitu kan. Nah, syarat apa yang harus terpenuhi supaya dapat masuk ke dalam klasifikasi dimiliki untuk dijual? Untuk syarat yang pertama adalah berada dalam keadaan segera dapat dijual. Nah, segera dapat dijual ini seperti apa? Segera dapat dijual ini artinya adalah suatu aset tidak lancar atau kelompok lepasan ini harus tersedia untuk segera dijual dalam kondisi kininya dengan syarat-syarat yang umum dan biasa untuk penjualan aset. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang ada di PSHK 58 ya. Contohnya seperti ini. Ketika entitas itu bermaksud mengalihkan gedung kepada pembeli setelah mengosongkan gedung tersebut. Nah, proses mengosongkan gedung tersebut kan membutuhkan waktu ya, tidak bisa langsung kan. Nah, waktu gedung itu belum dikosongkan itu sudah dapat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Kenapa? Karena ini termasuk hal atau tindakan yang umum dan biasa untuk penjualan minggu. Kecuali kalau kejadiannya seperti ini, entitas akan menjual gedung, tapi dia sedang mendirikan gedung yang lain. Nah, dia akan menjual gedung ini ketika gedung yang satunya itu sudah siap digunakan dan orang-orang yang ada di gedung sebelumnya itu sudah dipindahkan. Nah, kalau seperti itu kan berarti entitas ini seperti menunda ya, menunggu bahwa gedungnya satunya nunggu selesai dulu. Nah, kalau seperti ini hitungannya belum bisa masuk ke dalam berada dalam keadaan segera dapat dijual. Nah, untuk yang persyaratan yang kedua, yaitu penjualan harus sangat mungkin terjadi. Jadi keterjadiannya ini hampir pasti ya, sangat mungkin terjadi. Nah, seperti apa penjualan yang harus sangat mungkin terjadi ini? Penjualan dikatakan sangat mungkin terjadi ini kalau memenuhi 5 kriteria. Yang pertama itu komitmen manajemen. Jadi manajemen sudah berkomitmen terhadap rencana penjualan. Jadi sudah ada rencana penjualnya disepakati, kemudian harga di rencana penjualan itu sudah memuat kayak aset ini akan dijual harga berapa, akan dijual kapan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, program aktif mencari pembeli. Jadi program aktif ini sudah dimulai untuk mencari pembeli dan menyelesaikan rencana penjualan yang tadi sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, dipasarkan aktif dengan harga pantas. Artinya dipasarkan secara aktif pada harga yang pantas sesuai dengan nilai wajar gini. Nah, misalkan nilai wajarnya 100, kemudian entitas akan menjual seharga 120. Itu kan lebih mahal daripada harga nilai wajar ya. Nah, kalau seperti itu kan logikanya ya siapa yang mau beli kalau dia lebih mahal daripada nilai wajar lah. Kalau seperti itu kan tingkat keterjualannya lebih rendah. Artinya penjualan itu tidak sangat mungkin terjadi ya kan. Nah, untuk yang keempat, pengakuan penjualan dalam waktu 1 tahun dari tanggal klasifikasi.
penjualan diperkirakan memenuhi ketentuan pengakuan sebagai penjualan dalam waktu 1 tahun dari tanggal klasifikasi. Jadi setelah diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun dia sudah harus terjual. Kemudian yang kelima, yang terakhir, perubahan signifikan atau pembatalan tidak terjadi. Artinya tidak mungkin terjadi perubahan signifikan atau pembatasan atau pembatalan atas rencana yang sudah dibuat. Selanjutnya, itu disebutkan bahwa yang menjadi salah satu syarat sangat mungkin terjadi kan penjualan itu harus terjadi 1 tahun setelah aset tidak lancar ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Nah, tapi periode tersebut itu dapat diperpanjang. Perpanjangan periode penyelesaian ini dapat terjadi apabila memenuhi beberapa keadaan. Keadaan yang dapat memperpanjang periode penyelesaian menjadi lebih dari 1 tahun, ini yaitu penundaan tersebut disebabkan oleh peristiwa atau keadaan di luar kendali entitas. Jadi entitas tidak punya kendali sehingga peristiwa itu bisa menunda penyelesaian penjualan. Kemudian yang kedua, terdapat cukup bukti bahwa entitas berkomitmen dengan rencana penjualan. Nah, di sini disebutkan juga contohnya seperti ini. Ada sebuah entitas. Nah, entitas ini berkomitmen dengan suatu rencana bahwa dia akan melakukan penjualan terhadap fasilitas manufaktur dalam kondisi kininya dan mengklasifikasikannya sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal yang sudah ditetapkan ya. Kan sudah diklasifikasikan ya ini sebagai yang dimiliki untuk dijual. Kemudian pembeli ini sudah mau membeli, sudah ada komitmen. Nah, kemudian dilakukanlah inspeksi oleh pembeli atas fasilitas manufaktur tadi, misalkan ini properti ya di sini. Nah, ternyata setelah diinspeksi atas properti tersebut terdapat adanya kerusakan lingkungan yang sebelumnya ini pembeli tidak mengetahuinya. Nah, karena ada hal seperti itu, pembeli meminta kepada kepada entitas yang menjual untuk dilakukan perbaikan atas kerusakan tersebut. Nah, perbaikan itu kan butuh waktu. Nah, dalam hal dia melebihi 1 tahun, nah ini diperbolehkan untuk tetap diakui sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk dijual karena peristiwa ini kan di luar kendali dari entitas. Nah, selanjutnya transaksi penjualan itu bisa juga kalau itu merupakan transaksi pertukaran aset tidak lancar dengan aset tidak lancar lainnya dalam hal ada substansi komersial ya. Seperti yang kita pelajari bahwa substansi komersial ini apabila pertukaran ini akan menyebabkan cash flow berubah di masa depan. Jadi misalkan kita punya tanah yang menganggur, lalu tanah itu kita tukarkan dengan katakanlah mesin untuk berproduksi. Nah, setelah kita tukarkan, otomatis karena kita punya mesin tambahan untuk memproduksi produk kita kan semakin banyak sehingga penjualan kita akan bertambah. Kalau penjualan kita bertambah, sales kita meningkat, berarti kan cash flow yang masuk akan lebih besar di masa depan. Itu menandakan bahwa ada perubahan cash flow di masa depan sehingga dikatakan bahwa ada substansi komersial dalam transaksi pertukaran tersebut. Selanjutnya, untuk aset tidak lancar yang akan ditinggalkan. Untuk aset tidak lancar yang akan ditinggalkan, ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Karena aset ini jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui pemakaian berlanjut, jadi bukan melalui penjualan, sehingga tidak akan masuk klasifikasi sebagai aset dimiliki untuk dijual. Kemudian ini juga termasuk aset yang digunakan sampai akhir masa manfaat atau ditutup. Nah, juga tidak termasuk aset yang tidak digunakan sementara. Nah, atas aset tidak lancar yang akan ditinggalkan ini mungkin juga memenuhi kriteria penyajian dan pengungkapan sebagai operasi yang dihentikan. Kalau dia masuk ke kriteria operasi yang dihentikan, berarti nanti penyajian dan pengungkapannya akan memenuhi aturan mengenai penyajian dan pengungkapan sebagai operasi yang dihentikan yang nanti akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Nah, untuk perolehan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang memang diperoleh dengan tujuan untuk kemudian dilepaskan, ini dapat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal perolehannya. Hanya jika, pertama, persyaratan 1 tahun terjual itu terpenuhi, kecuali tadi diizinkan perpanjangan periode.
Jadi 1 tahun setelah diperoleh diklasifikasikan sebagai dimiliki dijual, dia harus sudah terjual 1 tahun dari tanggal itu. Kemudian yang kedua, kriteria atau syarat lain yang tidak terpenuhi pada tanggal perolehan akan sangat mungkin terpenuhi dalam periode singkat setelah perolehan, biasanya dalam waktu 3 bulan. Karena kan kalau misalkan baru diperoleh kan tidak mungkin kita sudah ke pasar aktif, tidak mungkin sudah menawarkan kayak gitu kan belum terjadi. Makanya ini ada waktu 3 bulan di mana syarat-syarat yang lain akan sangat mungkin. Nah, bagaimana dengan klasifikasi ketika kriteria itu terpenuhi setelah periode pelaporan? Nah, jika kriteria tersebut untuk diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual ini terpenuhi setelah periode pelaporan, maka entitas tidak boleh mengklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dalam laporan keuangan yang diterbitkan. Namun, kalau kriteria ini terpenuhi setelah periode pelaporan, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, jadi laporan keuangan ini belum final gitu ya, masih dibuat gitu, tapi periode laporannya sudah selesai. Nah, ini hanya perlu mengungkapkan di JALK. Apa yang diungkapkan? Ada 3 hal. Yang pertama, uraian aset tidak lancar. Yang kedua, uraian fakta dan keadaan dari penjualan apa yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan dan cara serta waktu pelepasan. Yang ketiga, apabila dapat diterapkan, segmen yang dilaporkan dari aset tidak lancar disajikan sesuai dengan PSAK 5 ini mengenai segmen operasi. Selanjutnya, selain dimiliki untuk dijual, tadi kan ada juga namanya dimiliki untuk didistribusikan ya. Klasifikasinya seperti apa? Sebenarnya klasifikasinya mirip-mirip ya, bahkan sama sih kayaknya. Yang apabila aset tidak lancar atau kelompok lepasan itu diklasifikasikan dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik itu ketika entitas itu berkomitmen untuk mendistribusikan aset atau kelompok lepasan kepada pemilik. Jadi ketika sudah ada sudah entitas berkomitmen, ya tidak bisa diakui sebagai aset tidak lancar dimiliki untuk didistribusikan atau kelompok pelepasan dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik. Syaratnya apa? Syaratnya tetap sama. Yang pertama tadi tersedia untuk segera didistribusi. Yang kedua, distribusi harus sangat mungkin terjadi. Nah, sangat mungkin terjadinya seperti apa? Sangat mungkin terjadinya di sini ada 3 syarat. Yang pertama, tindakan penyelesaian dimulai. Jadi tindakan untuk menyelesaikan pendistribusian itu harus sudah dimulai. Yang kedua, sama masih ada jangka waktu 1 tahun ya. Jadi penyelesaian itu diperkirakan akan selesai dalam 1 tahun dari tanggal aset tidak lancarnya diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk didistribusikan. Kemudian yang terakhir adalah perubahan signifikan atau pembatalan tidak terjadi. Jadi tidak mungkin terjadi perubahan signifikan atau pembatalan atas rencana pendistribusian tersebut. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan bagian kedua, yaitu pengukuran. Pengukurannya seperti apa? Nah, di sini ada aset dimiliki untuk dijual dan juga aset tidak lancar memenuhi klasifikasi dimiliki untuk didistribusikan. Sebenarnya sama, cuma nanti bedanya yang satu dijual, yang satu didistribusikan. Jadi pengukurannya itu diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, untuk yang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual ya. Kalau untuk yang aset tidak lancar yang dimiliki untuk didistribusikan, nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk mendistribusikan. Selanjutnya, untuk pengukuran aset tidak lancar yang baru diperoleh, tadi kan ada aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diperoleh memang untuk dijual kembali ya. Nah, ketika aset tidak lancar itu yang baru diperoleh memang memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, pengukuran awalnya, pengakuan awal ketika diperoleh dia diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nah, jumlah tercatatnya berapa? Kan ini baru kita peroleh, ya kan? Nah, jumlah tercatatnya itu adalah jumlah tercatat seandainya aset tersebut kita peroleh sebagai aset biasa, maksudnya tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Contohnya di sini adalah misalkan biaya perolehan. Jadi yang kita bandingkan nanti adalah
biaya perolehan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Seperti itu. Selanjutnya, penjualan diperkirakan akan terjadi lebih dari 1 tahun. Jadi kalau penjualannya diperkirakan akan lebih dari 1 tahun, ini untuk yang perpanjangan periode tadi, maka biaya untuk menjual akan diukur pada nilai kininya, karena di sana kan lebih dari 1 tahun ada nilai waktu uang, maka biaya untuk menjualnya diukur pada nilai kininya atau present value. Dan peningkatan nilai kini biaya untuk menjual tadi disajikan sebagai biaya keuangan dalam laporan laba rugi komprehensif. Nah, sesaat sebelum klasifikasi awal sebagai dimiliki untuk dijual, aset tidak lancar itu harus diukur lagi. Jadi jumlah tercatatnya harus diukur sesuai dengan PSAK terkait. Jadi supaya jumlah tercatatnya itu sudah terupdate pada saat itu. Nah, untuk pengukuran kembali atas kelompok lepasan, ini khusus untuk kelompok lepasan, jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak termasuk lingkup pengaturan pengukuran PSAK 58, tapi termasuk ke dalam kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual, diukur kembali sesuai dengan PSAK terkait sebelum nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atas kelompok lepasan tersebut ditentukan. Maksudnya seperti ini. Kelompok lepasan itu kan tidak hanya aset tidak lancar aja, tapi di sana bisa aja misalkan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup di PSAK 58. Misalkan di sana di kelompok lepasan itu ada liabilitas, kemudian ada persediaan, kemudian ada misalkan PSAK 55 aset keuangan. Nah, kalau kelompok lepasannya ini masuk ke kriteria dimiliki untuk dijual, maka aset-aset tadi yang sebenarnya bukan aset yang sebenarnya bukan aset yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 58 itu tetap diukur kembali sesuai dengan PSAK terkait sebelum nanti dibandingkan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atas kelompok lepasan. Nah, selanjutnya pengakuan rugi penurunan nilai dan pemilihan. Nah, ini agak panjang teman-teman. Jadi rugi penurunan atas penurunan nilai ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sepanjang kerugian penurunan nilai tersebut belum diakui, itu kita akui. Jadi ketika awal-awal kan kita membandingkan ya antara nilai tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya. Kita kan cari nilai terendah, misalkan nilai terendahnya adalah nilai wajar dikurangi biaya, kan kita pakainya nilai wajar dikurangi biaya. Nah, pas kita reklasifikasi dari aset tidak lancar ke aset dimiliki untuk dijual, itu kan berarti ada selisih nilai. Nah, selisih nilai itu kita akui sebagai rugi. Kemudian yang kedua, mengakui keuntungan atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual suatu aset, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui baik PSAK 58 maupun PSAK 48. Nah, jadi kalau misalkan selanjutnya ada keuntungan atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nah, pengakuan atas keuntungan peningkatan nilai wajar ini tidak boleh melebihi dari akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui. Jadi di PSAK 48 ini kita mengakui kerugian, di PSAK 58 pas awal-awal membandingkan dengan nilai tercatat kita kan juga mengakui kerugian ya kan. Nah, keuntungan kita akui itu tidak boleh melebihi akumulasi dari kedua kerugian ini. Kemudian yang ketiga, keuntungan diakui untuk kelompok lepasan ya, sepanjang hal tersebut belum diakui. Yang kedua, tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui pada aset tidak lancar termasuk ruang lingkup pengukuran PSAK 58. Nah, ini maksudnya seperti ini. Jadi keuntungan yang diakui ini tidak boleh melebihi akumulasi rugi. Akumulasi rugi penurunan nilai. Akumulasi rugi penurunan nilainya siapa? Nah, ini untuk aset tidak lancar yang termasuk ruang lingkup pengukuran PSAK 58 kan tadi seperti yang saya jelaskan, kelompok lepasan kan bisa ada yang termasuk ruang lingkup PSAK 58, ada yang tidak termasuk ruang lingkup PSAK 58. Nah, jadi keuntungan ini tidak boleh melebihi kerugian dari yang cuma aset yang masuk ke ruang lingkup PSAK 58. Maksudnya seperti itu. Ini juga baik kerugian menurut PSAK 58 maupun 48 ya. Kemudian selanjutnya, rugi penurunan nilai atau keuntungan yang terjadi selanjutnya
Yang diakui untuk kelompok lepasan, lagi-lagi untuk kelompok lepasan, harus mengurangi atau menambah jumlah tercatat aset tidak lancar dalam kelompok lepasan yang termasuk dalam ruang lingkup pengukuran penyataan. Ini yang pengalokasiannya diatur dalam PSAK 58. Nah, jadi yang ditambah dan juga dikurangi atas rugi penurunan nilai atau keuntungan yang terjadi itu cuma atas aset tidak lancar yang masuk dalam ruang lingkup pengukuran pernyataan ini. Jadi misalkan di sana ada katakanlah persediaan, kemudian ada aset keuangan itu PSAK 55. Terus di sana ada aset tidak lancar yang masuk ruang lingkup PSAK 58. Jadi yang dapat alokasi itu atas keuntungan dan kerugian penurunan nilai ini cuma yang aset tidak lancar yang masuk ke PSAK 58. Yang untuk PSAK 55 sama yang persediaan itu nggak dapat alokasi. Kemudian yang selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui pada tanggal penjualan aset tidak lancar atau kelompok lepasan harus diakui pada tanggal penghentian pengakuan. Nah, ini ikutnya jadi ke PSAK 16 dan juga 19. Kemudian, entitas tidak boleh menitipkan atau mengamortisasi aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau selama menjadi bagian dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dijual. Nah, ini jelas kalau dia selama menjadi aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual, amortisasi atau penyimpanan itu dihentikan. Selanjutnya, bunga dan beban lainnya yang dapat diatribusikan ke liabilitas dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual harus tepat diakui. Jadi liabilitasnya walaupun masuk ke kelompok lepasan, bunga dan bebannya yang terkait dengan liabilitas ini tetap harus kita akui. Selanjutnya terkait dengan perubahan rencana penjualan. Nah, perubahan terkait rencana penjualan ini seperti apa? Jika aset atau kelompok lepasan tidak lagi memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual. Jadi kalau aset atau kelompok lepasan itu tidak lagi memenuhi kriteria yang sudah disebutkan di awal tadi, maka entitas itu harus menghentikan pengklasifikasian aset atau kelompok lepasan tersebut sebagai dimiliki untuk dijual. Nah, pengukurannya seperti apa? Untuk aset yang sudah tidak yang dihentikan sebagai dimiliki untuk dijual ini, pengukurannya yaitu mana yang lebih rendah antara jumlah tercatat aset tersebut sebelum diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disesuaikan dengan penyesuaian amortisasi atau penilaian kembali yang telah diakui jika klasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan jumlah terpulihkan pada tanggal keputusan tidak menjual. Jadi setelah diputuskan bahwa setelah dia tidak memenuhi kriteria, dia dihentikan, kemudian kita ukur jumlah tercatat aset tersebut berapa. Kalau misalkan dia dari awal itu tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, jadi nilai tercatat tersebut seolah-olah tidak pernah diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, itu kita bandingkan dengan jumlah terpulihkan, lalu kita pilih mana yang lebih rendah. Nah, jumlah terpulihkan itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Feni ya, bahwa itu adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Jadi jumlah terpulihkan ini mana yang lebih tinggi kalau aset itu dijual atau aset itu dipakai gitu ya, simpelnya. Nah, nilai pakai aset ini adalah nilai sekarang dari taksiran arus kos masa mendatang yang diharapkan akan timbul dari penggunaan aset dan penghentian penggunaan pada akhir penggunaan. Jadi nilai pakai aset ini berapa arus kos selama masa manfaat dari suatu aset itu kemudian kita present value-kan. Nah, itu namanya nilai pakai aset yang akan dibandingkan oleh nilai wajar, akan dibandingkan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kemudian kita pilih yang tertinggi, jadi jumlah terpulihkan kita bandingkan dengan jumlah terdapat tadi. Nah, setelah kita pilih jumlah yang lebih rendah, nanti kan kita reklas lagi tuh dari aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, terus kembali lagi ke aset tidak lancar yang biasa ya. Nah, itu kan ada perbedaan nilai, maka di situ kita akan mengakui laba atau rugi. Nah, jika entitas ini pada suatu waktu dia memilih untuk memindahkan suatu aset atau liabilitas secara individual, padahal aset atau liabilitas itu masuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Nah, sisa aset dari kelompok lepasan itu gimana?
kita apakan? Nah, ini ada apa namanya, 2 hal ya. Apakah dia masih memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, atau dia sudah tidak memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual. Kalau misalkan dia masih memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, maka sisa dari kelompok lepasan tersebut harus diteruskan untuk diukur sebagai kelompok lepasan. Artinya dia tetap jadi kelompok lepasan dan tetap jadi dimiliki untuk dijual karena masih memenuhi kriteria. Kalau dia tidak memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual, nah maka sisa aset tidak lancar dari kelompok lepasan yang secara individual memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual akan kita ukur secara individual. Jadi sisanya tadi kita ukur secara individual. Yang dimiliki, yang masih bisa diklasifikasikan sebagai dimiliki dijual, kita akan ukur mana yang terendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual pada tanggal tersebut. Nah, untuk aset tidak lancar yang tidak memenuhi kriteria untuk dimiliki untuk dijual, ya kita harus tentukan untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Selanjutnya, tadi kan pengukurannya kayaknya panjang banget ya. Nah, ini ringkasan pengukurannya ini saya ambil dari PPT-nya di Martani. Nah, pengukuran di sini ada 4 poin. Ketika melakukan pengukuran itu ketika aset itu memenuhi kriteria diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, maka kita ukur mana yang terendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Itu yang pertama. Kedua, kalau ada rugi penurunan nilai, itu kita harus akui. Seperti yang sudah dijelaskan tadi yang sangat panjang tadi. Kemudian yang ketiga, penyusutan atas aset tidak lancar tersebut itu harus kita hentikan. Kemudian yang keempat, pada saat terjual atau pelepasan akhir, jadi setelah diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, dan kemudian dia benar-benar terjual, nah di situ selisih antara nilai tercatat ini dengan perolehan itu kita akui sebagai keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset. Jadi bukan penyesuaian atas impairment yang sebelumnya kita akui. Nah, tahap pengukuran awal seperti apa? Ketika memutuskan untuk menjual, maka kita melakukan dulu impairment sesuai dengan PSAK 48. Kemudian ketika sesaat sebelum reklasifikasi, kita ukur nilai tercatat, lalu kita update dengan penurunan nilai. Dan kita hentikan depresiasi atau amortisasi. Jadi pada saat sebelum reklasifikasi ini kita mencari nilai tercatat paling update pada titik itu. Nah, kemudian pada saat reklasifikasi tinggal kita bandingkan mana yang terendah antara nilai tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya menjual. Yang paling rendah itu nanti akan kita akui sebagai nilai dari aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. Nah, selanjutnya pengukuran selanjutnya seperti apa? Nah, apabila aset tidak lancar atau kelompok lepasan itu masih memenuhi kriteria aset dimiliki untuk dijual, berarti ya sama, nilai tercatatnya berapa, nilai wajar dikurangi biaya menjual berapa, kita bandingkan, kemudian ada rugi penurunan nilai atau pemulihan atau tidak, kemudian pemulihannya juga terbatas pada akumulasi rugi yang telah diakui. Kalau misalkan dia tidak memenuhi kriteria aset dimiliki untuk dijual, ya berarti harus dihentikan pengklasifikasiannya sebagai dimiliki untuk dijual. Dengan cara kita ukur mana yang lebih rendah antara nilai tercatat sebelum aset direklas disesuaikan dengan penyusutan dengan nilai terpulihkan pada tanggal keputusan penyidikan. Ini maksudnya seperti yang pada slide sebelumnya yang ini. Jadi jumlah tercatat kita bandingkan dengan jumlah terpulihkan. Nah, nanti selisihnya dengan nilai tercatat ini akan diakui di laba rugi. Selanjutnya, nah ini contoh kasus penghitungannya ya. Jadi di sini PT XYZ mempunyai aset tetap yang diperoleh 1 Desember 2004 dengan biaya perolehannya 100 juta. Nilai residu aset diestimasi sebesar 10 juta, masa manfaatnya 10 tahun. Pada 1 Desember 2007, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Nilai wajar diestimasikan 80 juta, dan biaya untuk menjual adalah 3 juta. Aset tersebut terjual pada 30 Juni 2008 pada harga 77 juta. Nah,
dari 2004 ke 2007. Berarti kan ada selisih 3 tahun. Yang perlu kita tahu adalah kita cari nilai tercatatnya, kemudian yang kedua, kita cari nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Nah, di poin ketiga kan kita tahu ya, nilai wajar dari semester 80 juta, kemudian biaya untuk menjualnya 3 juta. Berarti kita tahu bahwa di sini nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah 77 juta. Nah, sedangkan untuk nilai tercatatnya berapa? Tinggal biaya perolehan 100 juta kita kurangi dengan amortisasi pengisian selama 3 tahun, yaitu tinggal 100 juta dikurangi 100 juta dikurangi 10 juta dibagi 10 dikali 3. Nah, penghitungannya lebih jelasnya pada stepnya. Nah, di sini pada tanggal 1 Desember 2007 kan dia direklas. Nah, ketika direklas maka dia dipindahkan dari kelompok aset tetap ke kelompok aset dimiliki untuk dijual. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut seperti yang saya tunjukkan tadi, 80 dikurangi 3, jadi 77 juta. Jumlah ini ternyata lebih tinggi dari nilai tercatat. Nilai tercatatnya kan 100 biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi 10 dikali 3 karena 3 tahun kan. Nah, artinya 73. Ternyata yang lebih rendah adalah 73. Jadi nilai aset tetapnya itu kita tetapkan 73 ya, aset yang dimiliki untuk dijualnya. Nah, pada saat dijual 30 Juni 2008, ternyata dijualnya kan 77 juta. Sementara tadi nilainya ada 73 juta, sehingga di sini ada laba dari penjualan sebesar 4 juta. Nah, untuk jurnalnya seperti ini. Pada saat 1 Desember 2007, reklasifikasi aset dimiliki untuk dijual 73 juta, aset tetapnya kita hilangkan 100 juta, akumulasi depresiasi juga yang 3 tahun tadi 27 juta, sehingga pada saat dijual 30 Juni 2008, kita terima kas 77 juta, aset dimiliki untuk dijualnya 73 juta. Nah, di sini ada keuntungan penjualan aset. Keuntungan penjualan aset ya, bukan yang penurunan nilai ya, teman-teman. Selanjutnya, untuk contoh 2, sama seperti contoh sebelumnya, namun di sini nilai wajar aset ya masih 40 juta. Dan biaya untuk menjual adalah 2 juta. Aset dijual pada tanggal 30 Juni 2008 seharga 38. Berarti di sini kan kita tahu bahwa tadi nilai tercatat seperti pada slide sebelumnya kan 73 juta. Kemudian nilai wajar dikurangi biaya menjual, tinggal 40 juta kurangi 2 juta, 38 juta. Nilai aset saat direklasifikasi berarti mana yang lebih rendah? Yang lebih rendah kan 38 juta, kita ambil 38 juta di sini. Kemudian rugi penurunan nilai kita akui. Karena yang sebelumnya tercatat kan 73 juta nilai asetnya. Kemudian kita mengakui aset ini sebagai dimiliki untuk dijual sebesar 38 juta. Di sini ada selisih. Selisih ini kita akui sebagai rugi penurunan nilai sebesar 73 juta dikurangi 38 juta, jadinya 35 juta. Selanjutnya, nah ini untuk jurnalnya ya teman-teman. Untuk 1 Desember 2007 ketika direklasifikasi, nilai aset tetap apa yang kita reklas 100 juta sama seperti sebelumnya, akumulasi penciptaan juga sama 20 juta. Nah, aset dimiliki untuk dijual kita tetapkan 38 juta. Di sini kita juga mengakui rugi atas penurunan nilai sebesar 35 juta. Sementara saat dijual 30 Juni 2008, tidak ada untung dan rugi yang diakui karena perolehan dari penjualan sama dengan yang tercatat ini. Tadi kan nilainya 38 juta ya aset dimiliki untuk dijual. Nah, kita jualnya 38 juta, berarti ini pasti tidak ada keuntungan atau kerugian. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, bagian ketiga, yaitu penyajian dan pengungkapan. Entitas menyajikan dan mengungkapkan informasi yang membuat pengguna laporan keuangan mampu untuk mengevaluasi dampak keuangan dari operasi digital dan pelepasan aset tidak lancar atau kelompok lepasan. Jadi intinya penyajian dan pengungkapan itu agar pengguna laporan keuangan ini dapat mengevaluasi ya dampaknya. Jadi informasinya supaya jelas gitu ke pengguna laporan keuangan. Selanjutnya penyajian operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan apa yang pernah kita pelajari di continue operation ya waktu AKM ya. Nah, apa sih operasi yang dihentikan? Nah, sebelumnya aset tidak lancar itu yang dimiliki untuk dijual itu mungkin termasuk ke dalam operasi yang dihentikan. Asalkan dia memenuhi klasifikasi yang sudah dijelaskan pada bagian awal ya. Nah,
Oleh sebab itu, tidak semua operasi dihentikan ini dapat memenuhi klasifikasi sebagai aset dimiliki individual, ya tergantung apakah dia memenuhi klasifikasi atau tidak. Kalau memenuhi ya berarti dia dimiliki individual, kalau tidak ya berarti tidak memenuhi. Nah, apa sih operasi yang dihentikan itu? Operasi yang dihentikan ini merupakan komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki individual dan yang pertama mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Yang kedua, bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Atau yang ketiga, dia merupakan entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan untuk dijual kembali. Nah, apa yang diungkapkan dalam operasi yang dihentikan ini? Yang pertama, yang diungkapkan adalah jumlah tunggal dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang terdiri dari jumlah yang pertama laba rugi setelah pajak dari operasi dihentikan. Yang kedua, laba atau rugi setelah pajak yang diakui dalam mengukur nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau melepaskan aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan operasi dihentikan. Nah, intinya ini sama seperti yang pernah kita pelajari. Jadi, yang kita ungkapan itu kan ada dua. Jadi laba rugi dari operasinya sendiri dan laba rugi dari penjualan asetnya atau pelepasan asetnya. Dan ini diukurnya itu setelah pajak atau net of tax ya. Kemudian yang kedua, analisa tersebut dapat disajikan dalam CALK atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi ini pilihan, analisanya apakah mau disajikan langsung dalam laporan laba ruginya atau mau disajikan di CALK. Jadi analisanya tuh kayak kalau misalkan laba atau rugi dari operasinya berarti kayak penjualannya berapa, HPP-nya berapa, nanti sampai ke bawah akhirnya laba atau ruginya berapa, kayak gitu teman-teman. Nah kemudian yang ketiga, arus kas neto yang dapat diatribusikan ke aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari operasi dihentikan dapat disajikan dalam CALK atau laporan keuangan sajian. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya, ini pilihan boleh di CALK atau di laporan keuangan terkait langsung. Nah, kemudian yang terakhir, jumlah penghasilan dari operasi yang dilanjutkan dan operasi dihentikan yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk perusahaan dapat disajikan dalam CLK atau dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Ini sama sebenarnya pilihan mau disajikan di CLK atau di laporan laba rugi langsung. Itu yang disajikan itu adalah total labanya ya, baik dari discontinue operation maupun dari continue operation, totalnya berapa, terus diatribusikan ke pemiliknya berapa. Boleh di CLK dan boleh juga langsung di laporan laba rugi. Selanjutnya, nah ini contohnya teman-teman. Untuk ini operasi yang dilanjutkan, pendapatan tentunya biasa, laba rugi biasa. Kemudian selanjutnya di sini baru terlihat ada operasi yang dihentikan yang di bawah. Jadi yang di atas tadi laba periode dari operasi yang dilanjutkan. Nah, yang di bawah operasi yang dihentikan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ada dua hal ya, laba operasi atau laba dari aset yang dijual. Tapi ini kebetulan tidak ada laba dari aset yang dijual. Mungkin asetnya nggak dijual kalau dalam kasus ini ya. Nah, laba periode dari operasi yang dihentikan, di sini ada catatan bahwa di bawah sini analisis yang diperlukan akan diberikan dalam catatan ini. Jadi di sini tidak langsung disajikan analisanya di dalam laporan laba rugi, tetapi dalam kasus ini dia memilih untuk disampaikan di CALK. Kemudian yang diatribusikan kepada pemilik itu yang paling bawah ini. Nah, ini kan ada laba dari operasi dihentikan, yang di atas tadi ada laba dari operasi dilanjutkan. Nah, totalnya jadi laba periode ini kan. Nah, laba periode ini kemudian dibagi-bagi ke pemilik. Nah, ini maksudnya yang tadi. Berarti yang dalam laporan laba rugi ini dia memilih untuk langsung disajikan di sini kondisi ALK. Selanjutnya adalah penyajian aset tidak lancar atau kelompok pelepasan yang diklasifikasi sebagai. Nah, di laporan posisi keuangan, aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual ini disajikannya terpisah dari aset lainnya. Kemudian yang kedua, kalau dia adalah kelompok lepasan, dia tetap disajikan terpisah juga antara aset dan juga liabilitas. Jadi tidak boleh saling hapus. Jadi dia tetap dipisahkan
walaupun dia kelompok lepasan ya, dia harus tetap dipisahkan antara aset dan juga liabilitasnya dan tidak boleh saling hapus. Kemudian laporan periode lalu tidak disajikan kembali dengan adanya reklasifikasi ini, karena reklasifikasi ini tidak menimbulkan koreksi retrospektif. Kemudian ada pengungkapan tambahan dalam CLK. Ada 4 hal yang umum dan 1 hal khusus ya. Nah, pengungkapan tambahan dalam CLK ini yang pertama adalah uraian aset tidak lancar atau kelompok lepasan. Kemudian yang kedua, uraian fakta dan keadaan dari penjualan atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan dan cara serta waktu pelepasan. Kemudian yang ketiga adalah yang harus diungkap keuntungan atau kerugian yang diakui atas penurunan nilai atau pembalikan penurunan nilai. Dan jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dijelaskan di default dalam laporan laba rugi komprehensif yang dialami terdapat laba atau rugi tersebut. Nah, yang keempat, jika diterapkan pelaporan segmen dari aset tidak lancar atau kondisi lepasan disajikan sesuai dengan PSAK 5 itu mengenai segmen operasi. Nah, yang kelima ini khusus kalau misalkan terkait dengan perubahan rencana penjualan. Jadi kalau ada perubahan rencana penjualan, harus diungkapkan perubahan rencana penjualan dalam periode keputusan. Jadi kapan keputusan itu dibuat, di periode itu harus diungkapkan untuk mengubah rencana penjualan berupa uraian fakta dan keadaan yang mengarah kepada keputusan tersebut dan apa dampaknya terhadap hasil operasi untuk periode tersebut dan periode sajian sebelumnya. Selanjutnya, ini contoh penyajian dan pengungkapan. Nah, dia tidak digabung dengan aset lain, jadi dia sendiri berdiri ya teman-teman. Dan dia masuk ke current asset, karena kan dia akan segera dijual dalam 1 tahun ya. Nah, di sini non-current asset classified as held for sale. Nah, kalau yang kedua, ini liability associated with non-current asset classified as held for sale. Dan ini liabilitasnya yang atas tadi, yang non-current assetnya. Jadi ini kelompok lepasan. Jadi kalau yang non-current asetnya sendiri, liabilitasnya disajikan sendiri dan tidak boleh saling hapus. Jadi ini emang totalnya segini harus disajikan secara jelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Di stop share dulu. Kita foto screen. Yuk kita foto dulu ya. Boleh dibuka kameranya bagi yang bisa buka kamera. Ada 2 kali nanti ya. Baik, yang pertama 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan bagi yang mau tutup, silakan dibuat pertanyaan. Udah cukup banyak sih pertanyaan saya lihat di kolom chat ya. Sembari menunggu teman-teman mau menjawab, saya juga mau ngisi present ya. Tapi kalau penyaji sudah mau menjawab juga silakan, nggak apa-apa. Teman-teman yang belum ada pertanyaan silakan dimasukkan di dalam kolom chat saja. Sebentar sembari saya ngisi presensi dulu ya.
Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Satu pertanyaan dulu dari kelompok 10, Mas Taufik Mamas dulu. Pertanyaannya pada bagian pengungkapan, slide nomor 31, apa yang dimaksud dengan tingkat hierarki dan deskripsi asumsi level 2 dan 3? Jadi, itu adalah pengungkapan yang terkait dengan menggunakan fair value less cost to sell. Menentukan nilai wajar, kan kita pernah belajar kalau ada hierarkinya. Level 1, level 2, sama yang di level 3-nya. Nah, pada bagian pengungkapan diminta untuk, saya membaca biar lebih jelas nanti kata-katanya ya. Jadi bagian pengungkapan itu apabila menggunakan nilai wajar pada level 2 juga level 3 itu dijelaskan pula bagaimana teknik penilaiannya untuk mencapai ke nilai wajar yang dipakai oleh entitas tersebut. Terus yang kedua, dalam menentukan nilai wajar tersebut menggunakan level 2 3 diungkapkan juga di laporan keuangan asumsi-asumsi utama yang mendasarinya. Gitu. Makanya kenapa tadi muncul pengungkapan informasinya terkait yang menggunakan fair value less cost to sell itu diungkapkan pertama tingkat hierarkinya, kemudian deskripsi teknik terkait tingkat hierarki yang dipakai untuk level 2 dan 3, terus asumsi utama terkait tingkat hierarki tersebut. Itu kurang lebih, Mas. Iya, Mbak. Terima kasih. Oke, sama. Izin menjawab lagi, Pak. Lanjut aja. Pertanyaan dari kelompok 11, sen 21 dan 22. Ada dua pertanyaannya. Pertama, review impairment dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Ini maksudnya laporan akhir tahun sekah atau kalau ada laporan semester atau triwulan juga. Kalau di PSAK 48-nya itu di paragraf 9-nya di state-nya pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi impairment pada aset. Nah, kalau misalnya kemudian di paragraf 10-nya, terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, untuk aset tak berwujud dengan masa tak terbatas itu, impairment test-nya itu juga tahunan, tetapi dapat dilakukan kapan saja dalam satu periode tahunan, asalkan dilakukan pada saat yang sama setiap tahunnya. Gitu, Mas. Iya. Oke. Kemudian yang pertanyaan kedua, untuk aset yang diklasifikasikan pada held for sale, apakah perlu dilakukan impairment test juga? Kalau saya nggak salah nangkap pertanyaan Masnya ya, semoga nggak salah. Iya, dilakukan impairment, tapi tidak diatur dalam PSAK 48 ini. Ini berhubungan sama PSAK 58 yang tadi dijelaskan sama Mbak Dora. Iya, izin melanjutkan. Iya, bahwa memang sebelum di request itu memang harus dilakukan penurunan nilai. Baru kita hitung nilai terdatatnya, kita sesuaikan dengan kita hentikan penyusutan, kemudian kita hitung penurunan nilainya. Nah, baru itu akan jadi nilai tercatat yang paling update. Jadi yang akan kita bandingkan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya. Terima kasih, Mbak. Cukup jelas. Izin menjawab juga, Pak. Ya, lanjut aja. Ini untuk kelompok 9, absen 17 dan 18, izin bertanya, pada perpanjangan periode penyelesaian aset tidak lancar
yang dimiliki untuk dijual pada PSAK 58 disebutkan bahwa keadaan yang dapat memperpanjang pendataan lebih dari 1 tahun, yaitu penundaan disebabkan peristiwa di luar kendali entitas. Terdapat cukup bukti bahwa entitas tak berkomitmen dan cara berjalan. Nah, ini sebenarnya sudah saya sebutkan tadi ya contohnya. Misalkan tadi entitas menjual properti ya kepada pembeli, kemudian pembelinya sudah berkomitmen, ada perjanjiannya seperti itu. Lalu ketika si pembeli ini melakukan inspeksi ke properti itu, ternyata ada kerusakan lingkungan. Nah, dia nggak mau kan kalau misalkan kok keadaannya nggak sempurna, dia minta ini perbaiki dulu baru saya mau menyelesaikan gitu kan. Nah, ini kan di luar kendali entitas ya sebelumnya. Nah, peristiwa ini bisa jadi lebih dari 1 tahun. Nah, kalau hal seperti ini sembari si entitas yang menjual itu melakukan perbaikan, nah ini sudah tidak perlu direklas lagi, jadi tetap masuk ke klasifikasi dimiliki untuk dijual. Terdapat cukup bukti bahwa entitas tetap berkomitmen dengan menjual. Nah, kalau cukup bukti adalah dengan pembeli. Nah, ini sudah cukup membuktikan bahwa ada komitmen dengan rencana penjualan itu. Kira-kira seperti itu. Gimana, Mas Beda? Cukup jelas, Mbak Dora, contohnya. Terima kasih banyak. Baik. Dan menjawab pertanyaan kelompok 3 ya, 5 dan 6. Pertama, kalau di masa pandemi COVID seperti ini, apakah pengujian penundaan nilai jadi lebih sering dilakukan? Tadi saya googling, sepertinya belum ada penelitian ataupun survei yang menyatakan secara jelas hal ini. Cuma ada beberapa berita, walaupun mereka tidak men-state impairment aset secara langsung, tapi ada berita yang menyatakan kalau ada beberapa perusahaan yang memang mencadangkan impairment loss itu yang mengakui impairment loss itu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Terus kalau dari konsultan-konsultan seperti KPMG atau McKinsey dan lain-lainnya itu, mereka juga membuat artikel yang seperti mengantisipasi kalau impairment loss ini kemungkinan akan berdampak impairment loss ini nilainya akan meningkat oleh karena pandemi COVID-19. Terus IAI sendiri IAI atau IAPI ya? Oh ya, IAPI, maaf, IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia sendiri itu mereka mengeluarkan suatu publikasi, itu respon auditor atas pandemi COVID-19 terhadap laporan keuangan, prosedur audit, dan juga pertimbangan praktis penunjang kualitas audit, di mana salah satu poin yang mereka highlight itu adalah tentang peningkatan impairment loss ini. Jadi mungkin bisa dibilang bakalan ada peningkatan, cuma belum bisa dibuktikan secara empiris hingga saat ini gitu Mbak. Mungkin karena pandeminya masih berjalan. Mungkin setelah akhir tahun nanti ya. Iya mungkin. Habis laporan keuangan sudah dimunculkan gitu. Iya. Nah, terus yang kedua, apakah di CLK dijelaskan siapa dan cara menentukan estimasi penundaan nilainya untuk memberikan kepastian valuation? Kalau tentang siapanya tidak dijelaskan. Misalnya kalau di PSAK cuma jelaskan entitas saja, tapi tidak dijelaskan secara spesifik di entitas itu siapa atau bagian apa. Nah, kalau tentang cara menentukan estimasi penundaan nilainya, itu masuk dalam syarat pengungkapan. Salah satunya itu tentang asumsi utama dan juga pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengungkap recoverable amount. Itu seperti tadi di contohnya di PT Antam, mereka juga mengungkapkan asumsi-asumsi yang mereka pakai. Kalau kemarin saya pernah lihat dari PGN, itu juga mereka mengungkapkan asumsi-asumsi. Atau sama seperti yang tadi pertanyaannya kelompok 10, kalau misalnya pakai fair value less cost to sell, diungkapkan juga bagaimana teknik penilaian juga asumsi utamanya. Gitu kurang lebih. Bagaimana? Yap, terima kasih. Nanya soalnya seru aja kan Antam lagi COVID gini. Makasih Kak Feni, makasih Dora. Izin melanjutkan juga pertanyaan untuk kelompok 7 absen 13 dan 14 dikirimkan oleh Mbak Saira. Untuk aset yang dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK 58 diukur berdasarkan salah satu yang lebih rendah antara nilai tercatat atau fair value minus sell. Dulu di APL kita mempelajari bahwa aset level portfolio AS dengan tulisan terlalu 20% diukur berdasarkan nilai pasar wajar yang bagaimana tangkapan saudara. Nah ini maksudnya mungkin yang di APL itu waktu beli saham ya,
Jadi ini masuknya itu ke aset keuangan. Jadi bukan di PSAK 58 tapi masuknya ke PSAK 55. Dan sesuai ruang lingkupnya ini di luar ruang lingkup PSAK 58, jadi tidak itu di PSAK 58, tapi ya apa namanya diukurnya sesuai nilai pasar wajarnya seperti di PSAK 55 seperti yang kita pelajari juga. Bagaimana Mbak Kera? Siap Mbak, makasih Mbak. Saya mewakili Mbak Khaira. Oh. Makasih Mbak Dora. Baik Mbak Marah. Ya, lanjut aja ya kalau sudah. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, dalam penghitungan selling price atau less cost to sell ini, apakah ada item tertentu yang merupakan pengeluaran tapi bukan cost to sell? Misalnya jika ada pelepasan aset, ada pajak, ada fee agen penjualan, atau bahkan fee penilai yang menghitung estimasi value in use, kan nantinya akan dibandingkan. Jadi biaya penjualan atau biaya pelepasan itu adalah tambahan-tambahan secara langsung terkait dengan pelepasan aset ataupun unit penghasil kas. Nah, contohnya itu ada biaya penjualan, contohnya itu tadi biaya hukum, biaya pajak transaksi, biaya pemindahannya, biaya tambahan untuk menjadikan aset dalam keadaan untuk siap untuk dijual. Kalau yang enggak termasuk itu, kalau di PSAK jelaskan seperti biaya pemutusan hubungan kerja ataupun biaya terkait reorganisasi bisnis setelah pelepasan aset, itu nggak masuk dalam biaya penjualan. Ada juga kalau nggak salah dulu itu sempat dicontohkan misalnya biaya pengiriman asetnya, misalnya dalam perjanjian itu tidak ada perjanjian bahwa ketika aset tersebut dipindahkan dari pabrik penjual ke pabrik membeli itu ada biaya pengiriman yang ditanggung, biaya pengiriman tersebut ditanggung oleh penjual. Kalau misalnya data ditanggung oleh pembeli, berarti nggak bisa masuk ke biaya penjualan kita. Ataupun biaya hingga aset tersebut bisa dipakai oleh pembeli. Jadi misalnya udah dikirim nih barangnya ke pabrik yang membeli, nggak taunya karena satu dan lain hal, mesin tersebut tidak dapat langsung dipakai, lalu mengalami kerusakan dan lain-lain. Nah, biaya menunggu itu, lalu biaya perawatan kerusakan itu biar kembali lagi ke kondisi semula bisa dipakai, itu bukan bagian tanggungan dari penjual. Jadi nggak bisa masuk ke cost to sell. Gitu. Buat teman-teman. Mau ada tambahan? Baik, saya akan melanjutkan untuk kelompok 6, nomor 11-12. Apabila ada aset mau dijual, sudah direklas, terus sebelum dijual ada renovasi atau pemeliharaan gitu, itu dicatat sebagai beban atau dikapitalisasi ke nilai aset yang nantinya dipulihkan lewat nilai jualnya. Nah, kalau misalkan dia sudah diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual ya. Nah, ini tergantung kalau menurut saya ya. Kalau misalkan renovasi dalam bayangan saya itu perbaikan besar ya. Artinya kalau misalkan itu enggak, artinya dengan renovasi itu membuat aset itu tidak tersedia untuk dijual, syarat yang pertama. Jadi kalau misalkan satu syarat tidak terpenuhi, dia kan jadinya jadi bukan dimiliki untuk dijual lagi kan. Nah, nanti berarti direklas lagi jadi aset yang biasa, bukan aset yang dimiliki untuk dijual. Nah, nilai renovasinya ini nanti akan masuk di kapitalisasi ini kalau nggak salah skala 16 apa ya. Nah, terus untuk pemeliharaan, kalau pemeliharaan itu kalau nggak salah ada dua, pemeliharaan yang rutin, yang kecil, atau pemeliharaan yang besar kalau nggak salah. Nanti kalau salah mau dibenarkan ya teman-teman. Balik lagi kalau pemeliharaan kecil kan dia di expense ya. Kalau pemeliharaan yang besar kan dia berarti dikapitalisasi. Nah, kalau pemeliharaan yang kecil artinya dia, kalau menurut saya tidak akan membuat aset itu menjadi tidak tersedia untuk dijual karena cuma pemeliharaan yang kecil kan ya. Nah, kalau yang seperti itu menurut saya sih sama. Dia tetap dimiliki untuk dijual. Tetap fasilitas itu. Nah, kecuali kalau
sumber dia tidak tersedia untuk seperti itu kira-kira. Bagaimana tanggapannya, atau teman-teman yang lain ingin menambahkan, atau Pak Tiar mungkin? Dari saya cukup. Mas Eko, cukup? Siap, makasih Mbak Dora. Ya, sama-sama. Absen 7 dan 8. Untuk menentukan value in use, saat ini kan banyak yang namanya digital currency. Kalau perusahaan memiliki aset digital currency, pengukurannya sama dengan falas atau bagaimana? Nah, seperti yang kita udah pernah bahas sebelumnya juga, kalau terkait digital currency atau yang semacamnya, yang banyak jenisnya ya, Bitcoin, cryptocurrency, dan lain-lain, itu belum ada standar akuntansinya. Sedangkan kalau yang di PSAK 48 ini tidak men-state tentang, hanya menjelaskan tentang valuta asing, tapi tidak menjelaskan detail bentuk valuta asing itu seperti apa. Lagi pula PSAK ini kan juga keluarnya kayaknya sebelum diterbitkan, sebelum booming-boomingnya cryptocurrency ini. Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan dengan jelas bisa atau tidak, secara peraturannya rasanya belum ada yang bisa menyatakan seperti itu. Tapi setahu saya juga digital currency itu kan sudah diakui sama Indonesia ya, sudah punya pasarnya yang resmi, udah ada brokernya yang resmi juga ya. Izin kalau misalnya kalau mau nambahkan koreksi ya Pak, boleh. Jadi mungkin bisa menggunakan peraturan tadi yang arus kas dengan valuta asing itu cryptocurrency, nilai tukarnya tetap pakai spot yang saat itu, nilai tukar cryptocurrency saat itu. Mungkin seperti itu. Ya, cukup lah. Ya. Lanjut. Selanjutnya untuk kelompok 12 nomor absen 23 dan 24, izin bertanya, dalam SUA 39 contoh kelompok lepasan yang ada liabilitasnya seperti apa? Kemudian terkait pemulihan dalam SUA 53 kondisi yang dapat menyebabkan adanya pemulihan itu seperti apa? Nah, kalau menurut kami, kelompok lepasan yang ada liabilitas seperti apa? Nah, liabilitas yang ada di kelompok lepasan itu adalah liabilitas yang terkait dengan aset. Jadi kalau di bayangan saya itu misalkan dia beli aset, tapi di aset itu misalkan ada utang yang terkait. Nah, di situ berarti dia masuk dalam satu kelompok lepasan, karena utang itu kan terkait dengan aset dalam kelompok lepasan itu. Nah, kemudian terkait dengan pemulihan dalam surat 53, kondisi yang dapat menyebabkan adanya pemulihan seperti apa? Saya lihat dulu ya yang di surat 53. Pemulihan karena penurunan nilai ya. Nah, ini apa namanya, biaya untuk menjual, dan kita pilih yang terendah. Jadi kalau misalkan sama dengan, kalau yang terendah adalah nilai tercatat, berarti kan kita masukkan nilai tercatat, berarti nilai tercatatnya sama dong dari sebelumnya, berarti tidak akan ada kerugian. Nah, ketika kemudian apa namanya kita catat adalah yang lebih rendah itu adalah nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, berarti di situ akan ada selisih dengan nilai tercatat sebelumnya. Nah, di situ kan ada penurunan nilai, sehingga kita akan catat sebagai rugi penurunan nilai. Nah, pemulihannya seperti apa? Pemulihannya itu kalau misalkan ternyata dia ada perpanjangan periode dan memenuhi apa namanya kriteria perpanjangan periode ya, sehingga di tahun sebelumnya kita lakukan lagi perbandingan antara nilai tercatat dan juga nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nah, kalau di situ ternyata nilai wajarnya berubah dan nilai wajarnya itu menjadi lebih tinggi, otomatis kerugian yang kita akui di awal tadi harus ada pemulihan kan. Nah, yang dimaksud itu seperti itu, pemulihan yang seperti itu. Atau kalau apa namanya? Kalau di PSAK 48 misalkan sebelum kita menghitung nilai tercatat, tapi di nilai tercatat ini sebenarnya sudah ada penurunan nilai. Nah, kemudian ketika masuk ke SAK 58, nah di situ ternyata apa namanya nilai wajarnya malah meningkat. Nah, di situ juga bisa terjadi yang namanya pemulihan dari penurunan nilai. Kira-kira seperti itu.
Bagaimana teman-teman atau tanggapannya? Sudah cukup jelas sih Mbak Dora. Sisa berapa pertanyaan lagi? Ada 3 Pak rasanya Pak. Ada 3 kelompok. 3 lagi. Semua sudah bertanya? Semua kelompok sudah bertanya? Total 13 ya. 13 kelompok. Sudah ya? Lanjut. Baik. Izin coba menjawab dari kelompok 13, absen 25, 26, mengapa dalam menentukan impairment selalu digunakan pandangan yang konservatif? Jadi kalau pandangan konservatif itu kan yang kalau ada rugi langsung diakui, tapi kalau gain nggak langsung diakui, perlu diakui saat pelepasan asetnya. Nah, kalau saya nggak salah ingat, dulu itu pernah dijelasin. Jadi kalau misalnya keadaan kenaikan nilai itu juga diakui sebagai gain dan masuk ke laporan laba rugi, nah ini bisa menjadi semacam distorsi. Jadi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan itu tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Mengapa? Karena sesungguhnya tidak ada keuntungan moneter yang didapatkan perusahaan secara real dari kenaikan nilai aset tersebut. Itu makanya untuk menghindari hal tersebut dipakailah pandangan konservatif untuk impairment. Tapi mohon koreksinya atau tambahannya pasti atau teman-teman. Ya, udah tepat itu. Kan dari dulu memang prinsipnya seperti itu, selalu konservatisme yang dipakai. Cuman itu aja tadi catatan Bapak sedikit untuk materi presentasi. Nggak salah ya, cuman mungkin karena kita kan banyak menggunakan standar akuntansi yang baru, contoh tahunnya yang terbaru aja dibuat. Misalnya kan tadi banyak 2007, 2008, sebenarnya kalau persis di era tahun 2007, 2008 itu standar akuntansinya masih berbeda gitu, paham ya maksudnya ya. Saya teringat waktu dulu misalnya ujian akuntan atau teman-teman nanti siapa tahu ngambil ujian CA, pajak pun kan begitu ya. Kalau misalnya kalau kasusnya itu tahun 2007-2008, maka ya mengkajinya itu berdasarkan aturan tahun tersebut kan kira-kira seperti itu ya. Nah, maksud saya untuk catatan ini aja ke depan biar lebih pas kita melihatnya ya. Itu aja tambahan. Yuk lanjut aja nggak apa-apa. Sisa 2 pertanyaan ya. Izin Pak mencoba menjawab Ya. yang kelompok 9, absen 17 dan 18. Ini pertanyaannya pada slide 7 dikatakan bahwa terlepas dari ada tidaknya impairment, tetap perlu dilakukan uji impairment minimal setiap setahun sekali. Apa yang terjadi jika dalam beberapa tahun tidak dilakukan uji tersebut? Misal setelah tahun ketiga baru uji impairment, dan diketahui setelah tahun pertama dan kedua terdapat impairment yang seharusnya dilakukan. Apakah dapat dikoreksi nilai carrying amount tersebut secara perspektif? Terima kasih. Kalau dari hasil saya baca dan mencari-cari ya, itu impairment itu dilakukan atas dasar pertama itu adanya indikasi dari entitas bahwa adanya penurunan nilai. Kalau nggak ada indikasinya, ya perusahaan nggak perlu juga untuk melakukan impairment. Kalaupun ada indikasi, terus ternyata setelah dilakukan impairment test tidak ada, ya berarti tidak ada rugi penurunan nilai yang diakui oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk melakukan impairment test ini didasarkan pada keadaan aset pada saat ini. Gitu. Jadi, menurut saya
tidak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan secara retrospektif atas tahun pertama, tahun kedua dari aset tersebut, karena impairment-nya baru dilakukan di tahun yang ketiga, sedangkan keadaan aset di tahun pertama, kedua, dan tahun ketiga itu memang berbeda, sebenarnya berbeda semua. Bukan hanya keadaan asetnya, tapi kan ada juga faktor eksternal tadi ya. Bisa aja faktor eksternal tahun pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda, tapi yang menyebabkan penurunannya itu hanya pada tahun ketiga, jadi baru bisa dilakukan tahun ketiga. Terus saya ingat saya juga dulu pas kita belajar AKM, yang bisa merubah retrospektif itu antara perubahan kebijakan akuntansi ya, terus perubahan estimasi ataupun ada error. Sedangkan impairment tidak termasuk dalam 3 kategori ini lah secara garis besar lah ya. Gitu. Begitu, mohon koreksi atau tambahannya Pak Siar teman-teman. Iya. Yang bisa itu yang paling real kan yang sering kali kita terapkan itu ya pada saat perubahan kebijakan akuntansi yang bisa diretros ya. Kalau kemudian sebenarnya sih sebaiknya tetap dilakukan. Memang tidak mengalami penurunan, maka tidak ada koreksi atau adjustment di situ. Gitu. Nah, saya kira kan konsisten lah kalau memang tahun pertama, tahun kedua nggak ada, maka tahun ketiga ketika mungkin terjadi penurunan yang besar ya maka dilakukan ya cukup diakui impairment pada tahun itu aja, nggak perlu diretros saya kira ya. Karena memang seperti tadi prinsipnya kan sebenarnya kerugian real secara moneter kan nggak ada juga sebenarnya ya. Itu hanya adjustment di pencatatan. Cukup itu aja. Terima kasih Pak. Pak mau lanjutin Pak. Jadi memang kalau di saya tadi bisa, jadi sifatnya itu saran aja ya Pak. Bukan kan tadi di ibaratnya jadi kayak terjadi atau nggak terjadi tuh dalam tanda kutip perlu dilakukan uji. Tapi dari penjelasan yang jawaban tadi berarti memang itu sifatnya saran, dan andai kata dari perusahaan itu sudah meyakini bahwa tidak terjadilah impairment itu, jadi tidak perlu. Jadi ada judgement lagi di situ walaupun tidak dilakukan pengujian lagi gitu ya Pak. Kalau saran saya sih agak sedikit berbeda tadi ya. Kalau kita sih selalu kalau memang itu kan bagian dari siklus akuntansi yang harus dilakukan untuk jenis aset seperti ini. Karena kita kan sudah berbasis current price yang sekarang ini kan, jadi ya itu sebaiknya tetap dilakukan. Kalau boleh mungkin saya katakan kalau kita di Departemen Accounting, jadi kalau disebut entitas itu tadi seperti pertanyaan yang sebelumnya, yaitu kan pasti dikerjakan oleh Departemen Accounting untuk pelaporan. Cuman kalau ada perubahan kebijakan itu harus minta persetujuan dari CEO ataupun pimpinan tentunya ya. Nah, kalau saya secara pribadi kalau penerapan di seperti itu harus dilakukan semuanya, karena pada akhir tahun sebelum kita finalisasi semuanya lakukan. Nah, terlepas mungkin itu tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan, kita anggap masalah perubahan nilainya atau penurunan nilainya ya jangan dilakukan adjustment-nya untuk impairment itu, kira-kira seperti itu. Seperti itu ya Pak ya, maksudnya ya. Terima kasih. Masih ada pertanyaannya Bu berdua? Ya, masih ada Pak. Satu lagi Pak. Ya. Oh, satu lagi silakan. Saya jawab yang nomor 1 dulu ya Mbak Dora ya. Terkait impairment. Ya, jadi dari kelompok 2, absen 3 dan 4, apakah ada kondisi khusus untuk melakukan tes penurunan nilai atau ada jadwal waktunya? Nah, kedua hal ini diatur dalam PSAK. Kalau terkait jangka waktu itu setiap akhir periode pelaporan itu harus dilakukan impairment test. Tapi impairment test pun dilakukan jika ada indikasi terdapat penurunan nilai atas aset. Nah, indikasinya itu bisa dilihat dari mana aja. Itu ada di slide yang nomor 10 tadi, ada informasi dari eksternal dan juga informasi dari internal. Eksternal itu kayak perubahan dari pasar, teknologi, ekonomi, perubahan suku bunga. Kalau internal itu berasal dari data-data internal, kalau ternyata asetnya itu udah usang atau ada kerusakan fisik aset dan material. Ada juga perubahan signifikan atas masa manfaat asetnya, penggunaan atau penghentiannya. Begitu Pak. Silakan Mbak Dora. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2, bagaimana reklasifikasi yang tersedia untuk dijual jika aset tetap yang diakui dengan cara revaluasi? Nah, aset yang dimiliki dijual ini kan sebenarnya jangka waktunya dekat ya, cuma 1 tahun dia harus sudah terjual kalau tidak ada perpanjangan.
Jadi menurut saya ketika revaluasi terakhir itu kan sudah dilakukan sehingga udah ada nilai tercatatnya. Nah, itu yang kita bandingkan dengan nilai wajar dikurangi dengan harga jual, biaya untuk menjual. Nah, setelah itu kan dia terjual. Jadi kalau misalkan pun revaluasi kalau nggak salah nggak harus setiap tahun ya, tapi bisa juga setahun sekali. Tapi kalaupun memang setahun sekali dia udah keadaannya dia udah terjual. Nah, kalaupun dia ada perpanjangan waktu ketika dia masuk ke tahun kedua, itu kan kita bandingkan lagi nilai tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jadi kita bandingkan lagi di awal tadi. Jadi revaluasinya mungkin terjadi untuk menghitung nilai tercatatnya tadi. Kalau menurut kami mungkin seperti itu. Nah, kemudian apabila pada saat aset diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual memerlukan biaya perawatan rutin, bagaimana pembayaran biaya yang dikeluarkan untuk aset tersebut, apakah sebagai biaya operasional atau biaya lain-lain. Nah, ini sama seperti pertanyaan yang di atas tadi kalau nggak salah ya. Perawatan rutin. Kalau perawatan rutin berarti kan dia kalau menurut saya tidak membuat aset itu menjadi tidak tersedia atau tidak siap untuk dijual. Artinya dia tetap diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual dan biayanya ya tinggal dibebankan aja apakah sebagai biaya operasional atau biaya lain-lain. Kalau menurut saya maksudnya ke biaya lain-lain ya kayaknya. Mungkin teman-teman ada tambahan atau Mas Farus atau Pak Tihar? Siap, terima kasih Mbak Dora. Cukup jelas. Cukuplah. Udah semua ya? Siap udah Pak. Ada ya. Baik, kita cukupkanlah untuk hari ini. Minggu depan yang terakhir ya sebelum UTS ya. Hari Kamis lagi ya. Sembari kita membahas soal-soal yang akan kita lakukan nanti. Ya, mereview yang terkait dengan ini kita. Apapun namanya terserah itu. Oke, saya kira itu aja. Sampai ketemu minggu depan ya di hari Kamis pukul 14 kembali ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima Pak. Sama-sama. Saya tutup ya. Baik, Pak.